Penggunaan uang kertas dan uang digital mungkin udah jadi kebiasaan di era modern saat ini. Karena setiap kali lu melakukan transaksi, pasti hampir setiap saat lu pakai uang fiat. Apalagi sekarang kan perkembangan teknologi sama ekonomi ini udah berkembang pesat banget. Jadinya lu bisa transaksi di mana-mana cuma dengan bermodalkan HP doang. Dan karena kemajuan-kemajuan ini, uang fiat itu jadi simbol dari stabilitas dan kemajuan ekonomi global yang kita kenal sekarang. Bahkan lu bisa lihat visi Bank Indonesia gitu. Mereka pengen mewujudin bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan. Yang itu artinya, mereka selalu mengacu sama penggunaan teknologi digital. Entah itu pas nyusun atau implementasi kebijakan moneter, kebijakan operasional, ataupun kebijakan lain yang dilakuin sama bank sentral. Nah tapi uniknya, alat tukar ini nggak berawal banget dari uang fiat elektronik kayak sekarang. Karena sebelum uang fiat ini jadi alat tukar yang mendominasi, manusia itu menggunakan berbagai macam bentuk barang dan logam berharga sebagai alat transaksi. Dan salah satu alat tukar yang paling bertahan lama, itu adalah logam mulia emas yang udah dipakai dari ribuan tahun lalu. Alasan orang punya emas sih kurang lebih sama ya, karena jadi alat tukar yang stabil, dan juga nggak gampang terpengaruh sama inflasi maupun perubahan nilai. Bahkan peradaban kuno kayak Mesir, Yunani, dan Romawi, mereka tuh pakai emas buat jadi alat tukar dan jadi standar mata uang. Bahkan lo juga bisa lihat banyak banget negara-negara yang sampai saat ini tuh jadi emas sebagai cadangan kekayaan mereka. Ya karena udah terbukti gitu, mau ada perang ataupun isu lain, harga emas itu tetap stabil bahkan malah naik. Karena kan sejarahnya gini, uang fiat itu sebenarnya diciptain buat jadi bukti kalau lu punya emas. Alhasil transaksi itu jadi gampang dan lu nggak perlu repot-repot bawa emas kemana-mana. Nah tapi yang jadi pertanyaan, hampir di seluruh dunia ini kan masih bergantung sama fiat ya. Tapi lu pernah mikir gak sih, apa yang bakal terjadi kalau kita tuh balik lagi pakai emas sebagai alat transaksi? Sebenarnya ini udah jadi perdebatan yang sekaligus jadi argumen dari orang yang fanatik dengan emas, dimana gue sering banget temuin orang-orang yang nyaranin kita transaksi lagi pakai emas. Nah makanya di video kali ini, gue pengen bahas nih, apa jadinya kalau kita tuh beneran pakai emas sebagai alat tukar? So, disimak sampai habis. Salah satu hal yang terjadi kalau emas ini jadi alat tukar menurut gua adalah nilainya pasti bakalan stabil banget. Karena kan produksi emas itu nggak bisa ditingkatin atau dikurangin dalam jangka waktu yang cepat. Apalagi proses penambangan itu benar-benar makan waktu dan biaya yang tinggi. Makanya emas itu kan punya penawaran yang relatif lebih stabil gitu. Ditambah lagi emas ini juga dipakai di berbagai industri kayak elektronik, medis, dan juga perhiasan. Yang mana hal ini ngebuat emas ini jadi makin bernilai. Dan kalau gue bandingin harga emas sama rupiah pun, emas itu jauh lebih stabil. Contohnya gini, emas di bulan Juni tahun 2013 itu harganya sekitar 500 ribuan per gramnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, itu harganya udah sampai 1,3 atau 1,4 jutaan. Beda sama rupiah yang sampai sekarang tuh nilainya terus melemah karena inflasi. Bahkan kalau kita tarik di tanggal yang sama dan kita bandingin sama US dollar, rupiah itu udah melemah lebih dari 35%. Dan ini jadi bukti kalau emas ini bisa pertahanin nilainya dalam jangka panjang, sedangkan uang fiat nilainya terus melemah karena inflasi. Dan karena emas ini udah jadi aset berharga yang dipakai selama ribuan tahun, alhasil emas jadi diterima secara luas di berbagai negara. Dan emas pun jadi alat tukar buat mengurangi fluktuasi dalam transaksi internasional, karena nilai emas itu kan emang diakui secara global gitu. Nah di sisi lain, walaupun emas ini punya nilai yang stabil, penggunaannya di dalam transaksi sehari-hari itu nggak praktis sama sekali. Karena buat tahu nilai emas itu kan harus diukur dulu, jenis emasnya apa, berapa karatnya, terus juga harus dibagi ke ukuran yang tepat supaya senilai sama barang ataupun jasa yang pengen lo beli. Yang mana ini pasti makan waktu dan tenaga, karena lo butuh effort lebih untuk periksa kualitas emasnya. Sedangkan kalau uang fiat sekarang kan meriksa aslinya itu lebih gampang gitu. Dan selain itu juga, kalau lo pengen transaksi dengan jumlah besar, otomatis lo akan bawa emas dalam jumlah yang besar juga. Dan ini bakalan berisiko banget, karena keamanan harta atau nyawa lo pasti bakalan bisa terancam. Ditambah lagi lo pasti butuh yang namanya berangkas yang aman buat nyimpan emas lo ini, entah itu di bank ataupun di rumah sendiri. Dan untuk beli berangkas ini, pasti butuh biaya yang gak sedikit. Bahkan kalau lo pengen transaksi kecil pun, lo harus bagi emas itu jadi bagian-bagian kecil yang punya nilai setara. Kedengaran pasti ribet, tapi ya ini faktanya kalau emas ini jadi alat tukar. Makanya penggunaan emas sebagai alat tukar itu melahirkan pro dan kontra dari masyarakat. Ada yang setuju, tapi ada juga yang nggak setuju karena bakalan lebih ribet. Kalau emas dijadikan alat transaksi yang sah, maka hal pertama yang terjadi adalah deflasi. Deflasi adalah penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenapa bisa demikian? Karena seperti kita tahu kalau emas itu kan jumlahnya terbatas. Alhasil suplai emas yang beredar itu nggak mampu mengimbangi jumlah produk yang tersedia. Dan otomatis, harga barang-barang yang ada itu harganya perlahan akan turun. Nah di sini problemnya, ketika harga barang-barang turun, berarti keuntungan perusahaan pun akan menurun. Nah kalau keuntungan perusahaan menurun, perusahaan akan PHK banyak karyawan untuk efisiensi. Dan apa yang terjadi? Ya jelas, pengangguran akan meningkat.
Dan selain itu, kalau kita semua jadi emas sebagai alat transaksi, dampak yang terjadi ke depannya menurut gue adalah bakal ada kemungkinan investasi besar-besaran di sektor pertambangan emas. Apalagi negara-negara yang punya cadangan emas besar, pertumbuhan ekonomi sana pasti mengalami kenaikan yang signifikan. Karena industri pertambangan ini ngebuat orang asing itu ngelakuin yang namanya foreign direct investment, atau investasi asing secara langsung, yang mana hal ini bisa ningkatin cadangan devisa dan juga memperkuat posisi keuangan negara. Dan selain itu juga, negara tuh bisa ambil untung dari pendapatan pajak dan juga dividen dari perusahaan tambang, bahkan bisa dapat keuntungan lagi dari terciptanya lapangan pekerjaan baru. Nah, tapi di sisi lain, emas ini bisa bawa dampak ke bank sentral kalau jadi alat tukar, karena emas sendiri akan ngebantu mereka buat ngelakuin kebijakan moneter yang fleksibel. Karena gini, kalau seandainya ada krisis ekonomi, bank sentral tuh sering banget gunain kebijakan moneter untuk menstimulus ekonomi, yang mana hal itu nggak bisa mereka lakuin lagi kalau negara itu terikat pada standar emas. Dan juga, transisi dari fiat ke emas sebagai alat tukar ini bisa memperburuk kesetaraan ekonomi. Ya, lu bikin aja, konglo-konglo yang udah punya banyak cadangan emas, mereka tuh bakal semakin kaya, karena mereka punya kekuatan beli yang lebih besar, dan juga pasti konglo ini punya lebih banyak modal untuk investasi di pasar emas. Sementara orang yang miskin, mereka bakalan miskin terus, karena susah banget buat bisa akses ke pasar emas. Dan ini jadi nyiptain kesenjangan sosial yang lebih jauh antara si kaya dan si miskin. Kalaupun misalnya pengen ngecilin gapnya, ya mau nggak mau permintaan emas ini jadi meningkat dan harus tambang lagi emas itu. Dan ya, otomatis resikonya lingkungan kita pasti bakal rusak. Kalau ada regulasi sama penanggulangan sih ya gak masalah gitu, karena semuanya bisa tanggung jawab sama lingkungannya. Cuma gue pribadi sih gak yakin kalau semua negara itu bakalan bisa dan sanggup buat nerapin hal kayak gitu. Karena kalau bicara kepentingan, udah pasti banyak orang yang serakah buat dapetin hal itu. Makanya menurut gue transisi dari fiat ke emas itu susah banget buat dilakuin, karena transaksi pakai emas itu pasti bakal lebih ribet. Kalau dilihat secara keseluruhan, menurut gue penggunaan emas sebagai alat tukar tuh kayak makan buah si malakama. Bisa jadi keuntungan, tapi bisa juga jadi kerugian yang parah banget. Karena di satu sisi, emas ini bisa jadi alat transaksi yang lebih mendingan dibandingkan sama uang fiat, terutama rupiah, yang mana tiap tahunnya itu selalu digerogotin sama yang namanya inflasi. Apalagi emas ini kan pasokannya terbatas, udah pasti nilainya selalu konsisten dalam jangka panjang. Nah, tapi di sisi lain, emas ini susah banget buat dikirim, disimpan, dan dipecah jadi bagian yang kecil. Lu bisa bayangin gimana perusahaan-perusahaan gede itu ngirim emas yang nilainya sampai ratusan miliar, bahkan triliunan ke perusahaan lain. Itu pasti ribet banget, harus pakai pengawalan lah, mobil khusus, atau mungkin nyewa jasa keamanan selama mobilitas. Dan juga kalau mereka nyimpen kas dalam bentuk emas, minimal perusahaan tuh harus punya berangkas yang benar-benar dijagain. Dan tentu ini bisa ningkatin biaya operasional bisnis. Ya makanya dari dulu sampai sekarang, emas itu nggak pernah jadi alat tukar utama, karena kegunaannya emang buat store of value, bukan method of change. Apalagi konglo-konglo dimanapun ya nggak bakal terima kalau emas ini dijadiin alat transaksi, karena ujung-ujungnya pasti ngerugiin bisnis mereka juga. Dan di sisi lain, emas ini sama sekali nggak praktis buat transaksi kecil-kecilan. Ya coba lu bayangin aja ke warung terus gak ada kembaliannya gitu. Masa harus dipotong-potong dulu ya kan supaya pas gitu nominalnya? Nggak bakal mungkin kan? Ditambah lagi sekarang tuh kan semuanya udah serba digital. Jadi banyak banget e-wallet yang muncul dan ada temuan QRIS yang bikin semua transaksi itu makin gampang. Pastinya orang-orang bakal nolak buat transaksi ke emas karena ya jauh lebih praktis sekarang gitu. Makanya menurut gue solusi yang paling realistis buat dilakuin itu adalah kombinasi antara mata uang fiat yang diatur dengan baik dan juga punya cadangan emas yang besar. Karena kita bisa manfaatin kestabilan nilai emas ini dan juga lebih fleksibel sama kebijakan moneter. Dan gue yakin banget bahwa potensi emas ini masih bisa dieksplor lebih dalam lagi tanpa dijadiin sebagai alat tukar. Karena gimana pun emas ini selalu jadi bagian dari sistem ekonomi global. Dan emas ini kan udah terbukti juga gitu jadi aset terbaik selama ribuan tahun. Coba kalau menurut lu, apa sih jadinya kalau emas ini digunain sebagai alat tukar? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa segmen selanjutnya.